Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Hanifa dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 17. Saya akan mempresentasikan materi bab 3 tentang gerak atletik. Yang pertama ada lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia termasuk olimpiade. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Tahapan lompat jauh. Yang pertama, tahap awalan. Jarak minimal yang perlu ditempuh pada awal lompat jauh memiliki panjang antara 30 hingga 35 meter untuk mendapat kecepatan maksimal. Namun, patokan tersebut tidak berlaku bagi semua atlet karena ada yang mendapatkan kecepatan maksimal telah berlari hingga jarak tempuh 45 meter atau bahkan lebih. Untuk Anda yang pemula, umumnya dapat menempuh jarak kurang dari 30 meter jauhnya. Dalam tahap awalan, rangkaian gerakan yang harus dilakukan ialah start, berlari pelan, lalu menambah kecepatan lari, dan mempertahankan kecepatan hingga mendekati tolakan. Kurang lebih pada 4 langkah terakhir sebelum tolakan sudah mencapai kecepatan maksimum dan kecepatan tersebut harus konstan dijaga, tidak dikurangi. Sebab pada momen tersebut akan terjadi alihan energi dari lari awalan menuju tumpuan atau tolakan. Yang kedua, tolakan. Rangkaian gerakan yang diperlukan pada tahapan lompat jauh fase tolakan seperti pada teknik lompat jauh adalah sebagai berikut. Sesaat setelah lari bertumpu menggunakan kaki yang paling kuat dengan bagian tumit terlebih dahulu yang menyentuh papan tolakan dan kemudian diakhiri dengan kaki di sebelah ujung depan. Mencondongkan badan ke arah depan saat bertumpu, pastikan kaki berada tepat di atas papan tumpuan, tidak melebihi garis depan agar tidak didiskualifikasi. Mengangkat kaki sebelah lain yang digunakan untuk mengayun, bukan yang terkuat, ke arah depan dengan posisi di atas hingga pinggul dengan lutut yang ditekuk. Tahap melayang. A. Gaya jongkok. Rangkaian gerakan pada tahap melayang secara umum dapat dilihat beberapa poin berikut. Sesaat setelah melakukan tolakan dengan kaki terkuat, ayunkan kaki sebelah ke bagian depan agak ke atas hingga batas pinggul. Ketika tubuh sudah memasuki tahap melayang, maka turunkan kaki dan dorong pinggul ke depan. Mengadahkan kepala agak ke atas, busungkan dada serta letakkan kedua tangan di samping tubuh ke arah belakang seperti gerakan mendayung dengan tangan. Hingga detik-detik proses pendaratan, perlu mengayunkan kedua kaki ke arah depan lalu membungkukkan badan dan menundukkan kepala untuk fokus ke titik pendaratan. B. Gaya menggantung atau hang style. Rangkaian gerakan dapat dilihat dari beberapa poin berikut. Yang pertama, pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung. C. Gaya berjalan di udara. Rangkaian gerakan pada tahap melayang secara umum dapat dilihat dari beberapa poin berikut. Tolakan kuat dan dinamis. Setelah tolakan, kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Langkah jalan yang khas, lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. 4. Tahap mendarat. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada rangkaian tahap lompat jauh fase pendaratan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan fokus untuk menghindari gerakan yang tidak perlu yang dapat mengurangi kecepatan hingga gangguan ataupun keraguan terhadap tolakan saat melakukan ayunan. Lakukan pendaratan dengan kedua kaki di posisi sejajar dengan tumit yang menjadi bagian pertama menyentuh daratan di mana kedua tumit tersebut berhimpitan. Hal ini diperlakukan untuk menghindari cedera. Julurkan kaki ke depan agar jarak tempuh semakin jauh. Hindari kesalahan dalam lompat jauh seperti jatuh terduduk di bagian pantat dengan mencondongkan badan ke depan. Usahakan badan tidak terhuyung kembali ke belakang atau kembali ke daerah tumpuan. Ya, ini gambar secara keseluruhan dari tahap awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Selanjutnya, peraturan lompat jauh. Yang pertama ada peraturan tempat. Ada
peraturan tepat saat awalan. Lintasan awalan lompat jauh lebarnya 1,22 meter dan panjangnya 40 meter. Yang kedua, untuk peraturan papan tolakan, papan tolakan. Panjang papan tolakan 1,22 meter sama dengan lebar lintasan awal. Lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Papan tolakan harus diletakkan pada papan plastisin untuk mencatat bekas kaki atlet bila ia salah dalam melakukan tolakan. Papan harus dicat putih dan ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendaratan. Tempat pendaratan yang berupa bak pasir dengan ukuran sebagai berikut: lebar minimal 2,75 meter, jarak garis tolakan dengan sampai akhir, tempat lompatan minimal 10 meter. Permukaan pasir di tempat pendaratan harus sama tinggi dengan permukaan papan tolakan. Peraturan umum lompat jauh. Yang pertama, bila peserta lompat jauh lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 3 kali. Lompatan diambil yang terjauh. Jika peserta hanya 8 orang atau kurang, maka setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 6 kali. Pelompat dilakukan secara bergiliran. Yang kedua, hasil lompatan diukur dari bekas anggota tubuh terdekat atau paling belakang yang menyentuh bak pasir. Setiap peserta diberi waktu 1 giliran selama 1,5 menit. Selama 1/5 menit. Lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil lompatan yang terbaik. Bila masih sama, maka akan dilihat hasil dari lompatan yang ketiga, demikian seterusnya. Lapangan lompat jauh. Panjang lintasan lari hingga papan lompatan atau papan tolak pada umumnya berukuran 40-45 meter dengan lebar lintasan mencapai 1,22 meter. Sementara itu, papan lompatan memiliki panjang 1,22 meter dan lebar 20 cm dengan ketebalan 10 cm. Di antara papan lompatan dengan bak lompat terdapat jarak sepanjang 1 meter, sedangkan bak lompat memiliki panjang 9 meter dengan lebar 2,95 meter. Untuk lebar tempat pendaratan, jaraknya paling sedikit 2,75 meter antara garis tolakan sampai akhir tempat tolakan. Tempat pendaratan diisikan dengan pasir di mana permukaan pasir harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Ini bentuk lapangannya. Panjang bak lompatnya 9 meter, lebar bak lompat 2,75 meter, lebar lintasan awalan 1,22 meter, lebar papan tumpu 20 meter, panjang papan tumpu 1,22 meter, dan bak lompat diisi dengan pasir. Yang kedua ada jalan cepat. Pengertian jalan cepat atau yang disebut juga dengan istilah race walking merupakan sebuah gerakan maju di mana kaki akan melangkah dengan hubungan yang tidak terputus dengan tanah. Ketika seseorang berjalan cepat, maka ia harus memastikan bahwasanya kaki depan harus selalu menyentuh tanah sebelum kaki belakang akan meninggalkan atau tidak menginjak tanah. Pada saat satu kaki berada di tanah, maka posisi kaki tersebut harus lurus dan tidak boleh bengkok, serta tumpuan kaki juga harus berada pada posisi lurus. Biasanya, perlombaan jalan cepat akan menempuh jarak kurang lebih 3.000 atau bahkan 1.000 km. Atau bahkan 100 km. Tahapan jalan cepat yang pertama ada tahap awalan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Atlet harus bersikap bersedia, yakni dengan berdiri pada belakang garis. Ketika wasit sudah memberikan isyarat, maka atlet harus meletakkan salah satu kakinya dengan posisi lurus ke belakang. Sementara untuk kaki lain harus digerakkan ke depan. Gerakan ini masih berada di belakang garis dan jangan lupa untuk sedikit menekuk. Posisi badan Anda harus lurus dengan sedikit maju ke depan, dan untuk posisi kedua tangan Anda harus dalam keadaan rileks. Pada tahap ini, berat badan harus bertumpu pada kaki sebelah kanan. Ketika mendengar bunyi ya atau pistol, atlet harus menggerakkan kakinya ke depan dan jangan lupa untuk mengayunkan tangan ke arah belakang dan juga ke depan secara bergantian. 2. Tahap langkah kaki. Teknik ini berhubungan dengan langkah kaki pada saat jalan cepat.
Anda harus menggerakkan kaki ke arah depan di mana berat badan nantinya harus bertumbuh pada paha. Pada saat menggerakkan kaki ke depan, maka Anda harus menekuk lutut bersamaan dengan ayunan kaki Anda. Selain itu, pada saat menyentuh tanah, jangan lupa bahwa yang harus mendarat terlebih dahulu yakni bagian tumit dan kemudian disusul dengan ujung kaki. Teknik akhiran. Pada teknik ini, Anda harus tahu bahwasanya Anda tidak diperbolehkan untuk langsung berhenti ketika Anda sudah sampai pada garis finish. Akan tetapi, Anda harus tetap melakukan gerakan atau lari jalan cepat tersebut sampai kurang lebih berjarak 5 meter dari garis finish dan barulah Anda boleh berhenti. Pada tahap ini disarankan untuk semakin memperlambat gerakan Anda ketika Anda sudah sampai pada garis finish. Hal ini bertujuan agar otot atau kaki tidak kaget ketika kita berhenti atau tidak berjalan cepat lagi. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan jalan cepat. Yang pertama, sikap tubuh harus dipastikan menghadap ke depan dengan posisi lurus. Karena hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan juga kita akan tahu kapan kita harus menggerakkan tubuh ke depan maupun juga ke belakang. Poin kedua yang harus diperhatikan ialah posisi kepala harus tetap stabil dan jangan sampai terpengaruh oleh gerak karena kepala juga merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Langkahkan kaki dengan pas, yakni tidak terlalu jauh atau juga tidak terlalu dekat. Lanjut. Dengan lengan kita harus diayunkan secara rileks dengan siku membentuk sudut 90 derajat. Peraturan dalam jalan cepat. Yang pertama, pada saat melangkahkan kaki, harus selalu kontak dengan tanah. Yang kedua, peraturan diskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan disebabkan oleh yang pertama, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Yang ketiga, pada perlombaan jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika dilaksanakan di jalan raya, peserta harus mencopot nomor dada dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Peraturan yang ketiga, biasanya peserta pada perlombaan jalan cepat diberi peringatan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. Bila berbuat lagi, maka akan langsung didiskualifikasi. Yang ketiga adalah lempar lembing. Pengertian lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu olahraga atletik yang memiliki 3 teknik dasar bermain, mulai dari memegang, membawa, hingga melakukan lemparan. Olahraga lemparan lembing sendiri memang belum begitu populer di masyarakat, khususnya Indonesia. Meskipun demikian, olahraga lempar lembing masuk ke dalam salah satu olahraga yang diperlombakan pada PON atau Pekan Olahraga Nasional hingga pada Olimpiade. Lempar lembing di Indonesia berada di bawah naungan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PASI. Sedangkan di dunia internasional, lempar lembing berada di bawah naungan International Amateur Athletic Federation atau IAAF. Sejarah lempar lembing sendiri berasal dari kebiasaan berburu dan berperang pada zaman dulu yang kemudian diadopsi menjadi permainan olahraga. Orang zaman dulu menggunakan lembing tajam untuk berburu binatang. Selanjutnya ada tahapan lempar lembing. Yang pertama, cara memegang lembing. Teknik dasar yang pertama dalam salah satu olahraga atletik ini yaitu teknik atau cara memegang lembing. Terdapat 2 cara dalam memegang lembing yang umumnya digunakan, yaitu ada cara Finlandia. Teknik memegang lembing menurut cara Finlandia yaitu memegang lembing pada bagian belakang lilitan menggunakan ibu jari dan jari tengah, sedangkan posisi jari telunjuk pada sepanjang batang lembing agak serong sedikit. Yang kedua ada cara Amerika. Memegang lembing cara Amerika yaitu jari telunjuk dengan posisi melingkar memegang bagian belakang lilitan, sedangkan posisi ibu jari di permukaan yang lain menekan lembing. Yang kedua, cara membawa lembing. Teknik dasar yang kedua yaitu cara memegang lembing. Dalam teknik ini terdapat 3 teknik dasar yaitu sebagai berikut. Teknik yang pertama, lembing dibawa di atas bahu dengan cara dipanggul. Posisi mata lembing menghadap depan, menyerang ke atas. Teknik yang kedua, lembing dibawa di belakang
di belakang badan di sepanjang alur lengan. Posisi mata lembing menghadap depan menyerong ke atas. Teknik yang ketiga yaitu lembing dibawa di atas bahu, namun posisi mata lembing menyerong ke bawah. Cara melakukan lemparan. Yang pertama, ada tahap awal. Pada tahap awal ini, atlet berlari sambil membawa lembing di atas kepala dengan ditekuk. Posisi kepala, tangan menghadap ke atas, sedangkan posisi siku menghadap ke depan. Sedangkan lembing posisinya sejajar di atas garis paralel dengan tanah. Bagian terakhir dari tahap awal ini yaitu posisi langkah, silang atau cross step. Tahapan langkah di bagian terakhir ini caranya sebagai berikut. Yang pertama, melangkah cara jingkat atau hop step. Yang kedua, melangkah dengan cara menyilang ke depan atau cross step. Yang ketiga, melangkah dengan cara menyilang ke belakang atau rear cross step. Yang keempat, cara peralihan atau cross step yang dilakukan pada saat kaki diturunkan. Posisi bahu memutar ke belakang ke arah kanan, lengan kanan bergerak dan diluruskan ke belakang, sedangkan tubuh bagian atas condong ke arah belakang. Yang B, melempar lembing. Tahap kedua yaitu saat melempar lembing. Teknik lempar lembing yang benar yaitu ketika melempar lembing, bahu sebelah kanan ditarik sedangkan lengan melakukan gerakan melempar ke depan atas dengan kuat melalui poros bahu. Badan bergerak melewati kaki depan, kemudian lembing dilepaskan. Yang C, tahap akhir. Tahapan ketiga yaitu tahap akhir. Kaki dilangkahkan ke depan untuk menjaga keseimbangan gerak agar tidak terjatuh dan melebihi garis batas lemparan. Selanjutnya ada peraturan mengenai lempar lembing. Yang pertama, aturan mengenai lapangan lempar lembing. Panjang lintasan yang diperbolehkan adalah 30 meter hingga 36,5 meter. Tidak boleh kurang atau lebih dari itu. Lintasan awal memiliki garis pembatas 5 cm dan garis terpisah 4 meter. Lengkung lemparan datar dengan tanah dengan busur lingkaran berjari-jari 8 meter dan terbuat dari logam atau kayu yang dicat warna putih dengan lebar 7 cm. Titik pusat gravitasi lembing bergaris 1,5 meter. Sudut lemparan terbentuk oleh dua garis dari titik pusat lengkung. Dari titik pusat lengkung lemparan yang bersudut 29 atau 30 derajat. Sudut ini memotong dua ujung lemparan dengan ketebalan garis sektor 5 cm. Yang kedua, aturan mengenai hal yang diperbolehkan. Lembing diwajibkan untuk dipegang di tempat pegangan. Lemparan dianggap sah jika mata lembing menggores atau menancap tanah di area sektor lemparan. Beberapa saat setelah memulai lemparan, atlet dilarang memutar badan sepenuhnya dan membuat punggung menghadap ke arah lengkung lemparan. Lemparan diwajibkan dibuat melewati atas bahu. Jumlah lemparan yang dihasilkan yaitu sama dengan pada lempar cakram dan tolak peluru. Peserta diperbolehkan melakukan lemparan sebanyak 3 kali. Penilaian diambil dari lemparan terjauh. Selanjutnya, aturan mengenai hal yang dilarang. Dilarang memegang lembing tidak pada pembalutnya. Atlet dilarang tidak melakukan lemparan setelah dipanggil 2 menit. Atlet dilarang menyentuh besi batas lemparan di bagian atas, dilarang keluar lewat garis bagian depan sektor lemparan setelah atlet melakukan lemparan. Lembing jatuh di luar dari garis sektor lemparan. Ujung lembing tidak membekas pada tanah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.